Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Eka Febrian dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas G dengan NIM 295. Kali ini saya akan membagikan hasil dari buku yang saya baca, yaitu Nanti Juga Sembuh Sendiri yang ditulis oleh Hello Bagas. Jadi buku ini tuh mengangkat tema tentang kesedihan, luka batin, dan juga proses penyembuhan yang terkadang itu dianggap sepele oleh beberapa manusia. Buku ini tuh mengajak para pembacanya agar mereka tuh menyadari bahwasanya tidak ada proses sembuh itu didapatkan dalam proses yang cepat dan juga secara instan. Hal ini tuh menunjukkan bahwasanya setiap individu, setiap manusia itu mempunyai jalannya masing-masing untuk menyelesaikan luka ataupun kesedihan yang ada dalam dirinya. Si Hello Bagas, si penulis cerita ini itu bukan menawarkan atau memberikan solusi yang cepat, melainkan memberikan solusi dengan cara pandang yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya itu untuk bagaimana kita menghargai atau mengerti perasaan kita itu butuh waktu untuk sembuh. Buku yang disajikan ini, di dalamnya terdapat kata-kata yang singkat. Kenapa dibuat demikian? Karena si penulis, si Hello Bagas ini itu pengen pesan tersampaikan itu secara tidak langsung terjadi percakapan antara penulis dan juga pembaca. Buku ini itu juga mengingatkan kepada kita bahwasanya tidak semua luka itu bisa sembuh dengan cepat. Bahkan ada beberapa luka itu yang tidak bisa hilang dari tubuh kita. Dan sebenarnya itu bukan sebuah masalah besar. Terkadang kita itu harus terlebih dulu merasakan rasa sakit sampai nanti pada saatnya kita bisa melepas dan juga mengikhlaskannya. Buku ini tuh juga menyampaikan bahwasanya proses penyembuhan itu tidak hanya menghapus rasa sakit, melainkan bagaimana cara kita untuk bisa menerima dan kemudian kita tuh bisa melepaskannya gitu. Dan itu sebenarnya dinamakan proses perjalanan hidup. Ada satu quotes dari Hello Bagas sang penulis bahwasanya kadang kita harus merasakan dulu rasa sakitnya baru nanti kita bisa melepaskannya. Proses ini tuh mengajarkan bahwasanya kita tuh tidak dituntut untuk terburu-buru dalam mencari solusi terhadap setiap masalah gitu. Bahwasanya karena setiap orang itu membutuhkan waktu yang berbeda-beda untuk mereka sembuh. Oke, kita beranjak ke poin yang lain, yaitu tentang masa lalu. Pastinya setiap orang itu mempunyai masa lalu yang buruk. Kita terkadang merasa terpuruk, kita terkadang merasa teringat akan masa lalu kita yang kurang baik. Dan si penulis ini itu mengajak kita untuk selalu lapang dada atas kegagalan atau kehilangan tersebut tanpa menyalahkan orang lain ataupun diri kita sendiri. Oke, kita beda lagi ke poin lain. Ini terkait tentang bagaimana kita bisa memberi ruang sendiri buat kita. Yang dimaksud ruang itu sebenarnya kita tuh nggak salah loh jika kita belum siap untuk melangkah maju, kita belum siap untuk melanjutkan kehidupan kita, jikalau di belakang itu kita masih punya rasa sakit yang belum bisa kita sembuhin. Nah, di sini waktu itu yang menjadi faktor penting untuk kita, bahwasanya proses penyembuhan kita itu tidak perlu berbalapan atau kita tidak perlu bersaing untuk menyembuhkan luka kita dengan orang lain gitu. Nah, jika tadi tentang ruang sendiri bagi kita, kita beralih ke melepaskan. Kalau tadi itu memaafkan bukan berarti kita melupakan. Nah, yang kali ini tuh melepaskan bukan berarti kita menyerah. Akan tetapi, kembali lagi tuh memberi ruang kepada kita untuk bisa menemukan hal-hal baru yang lebih positif gitu. Sebenarnya proses melepaskan ini berat sih. Namun pada akhirnya itu akan membuka jalan bagi kita yang melakukan proses pemulihan itu dengan baik, dengan caranya mereka masing-masing. Nah, sekali lagi saya ikut menekankan kepada kalian semuanya, kepada teman-teman, bahwasanya tidak ada semuanya itu yang secara instan dan cepat gitu. Dan banyak hal yang kita anggap sebagai luka justru itu mengajarkan bahwa kita itu
untuk tetap bertahan hidup dan melanjutkan proses hidup kita. Pemulihan itu adalah proses perjalanan panjang yang kita butuhkan emang. Seringkali kita merasa cemas, kita terpaku oleh kita harus buru-buru agar kita tuh bisa sembuh dengan luka yang kita dapat. Padahal memberi waktu yang bebas kepada diri sendiri itu adalah bentuk kasih sayang, bentuk peduli bahwasanya kita itu masih bisa untuk melanjutkan proses hidup kita. Dan pada akhirnya Hello Bagas ini menyampaikan bahwasanya kita boleh merasa sedih, kecewa, ataupun terluka. Tetapi kita juga berhak untuk sembuh dan menjadi lebih baik lagi dengan waktu versi diri kita sendiri. Baik, kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dari apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bisa terdengar dengan baik dan semoga bisa menangkap dari buku yang saya baca ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.